Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan hari ini. Di pagi yang penuh damai ini kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 32. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan memelihara umat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merenungkan tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya di tengah kekerasan hati Firaun. Dalam perikop ini Tuhan mendatangkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat, ke seluruh tanah Mesir. Tetapi membedakan umat-Nya yang tinggal di tanah Goshen, mereka tidak mengalami bencana itu. Ini adalah respon Tuhan terhadap ketegaran hati Firaun yang menolak membiarkan umat Israel pergi beribadah kepadanya. Dari kisah ini kita belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan bertindak melalui hamba-Nya. Tuhan kembali memerintahkan Musa untuk menyampaikan firman-Nya kepada Firaun. Tuhan memakai Musa sebagai alatnya untuk menyuarakan kehendak-Nya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan. Dan hari ini pun juga Tuhan mau memakai kita sebagai penyampai kebenaran dan pembela keadilan. Jangan takut untuk berdiri bagi Tuhan, meski kita harus berhadapan dengan Firaun zaman ini. Kekuasaan yang keras kepala dan tidak adil. Kedua, pemisahan yang jelas antara umat Tuhan dan dunia. Tuhan membuat perbedaan antara umat-Nya dan bangsa Mesir. Di tanah Goshen tidak ada lalat pikat. Ini menandakan bahwa Allah memperhatikan umat-Nya dan melindungi mereka. Dan bagi kita, kehidupan kita di mana ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Allah sanggup menjaga kita di tengah kekacauan dunia ini. Dan ini menjadi pengingat bahwa di tengah kekacauan dunia, Tuhan tetap menjaga anak-anak-Nya. Tuhan tetap memelihara umat-Nya. Meski kita hidup di tengah dunia yang tidak selalu adil, Tuhan tahu kepunyaannya dan Ia tidak tinggal diam. Namun ini juga menjadi panggilan kita untuk hidup berbeda, tidak ikut arus dunia, melainkan hidup kudus dan taat kepada Tuhan. Ketiga, kuasa Tuhan melebihi kekerasan hati manusia. Tuhan ingin menunjukkan bahwa betapa kuasanya Dia, betapa berdaulatnya Dia dengan tulah yang diberikan bagi bangsa Mesir. Bahkan ketika Firaun akhirnya berkata, "Berdoalah bagi aku," ini menunjukkan bahwa ia mengakui kuasa Tuhan walau hatinya belum sepenuhnya bertobat. Bagi kita saat ini jangan meremehkan kuasa doa dan ketaatan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup mengubah situasi yang paling mustahil sekalipun. Namun juga penting untuk kita ingat bahwa pertobatan sejati bukan sekedar kata-kata, melainkan perubahan hati. Walaupun Firaun mengatakan akan membiarkan bangsa Israel pergi, Tuhan tahu bahwa ia tidak sungguh-sungguh. Ia kembali mengeraskan hatinya. Seperti Firaun, kadang manusia berkata akan berubah, tapi kembali mengeraskan hati saat keadaan membaik. Tuhan tidak mencari kata-kata manis. Ia mencari hati yang sungguh mau bertobat. Tuhan tahu isi hati kita. Ia tidak tertipu oleh janji-janji palsu.
Adakah bagian hati kita saat ini yang masih mengeraskan diri terhadap suara Tuhan? Mari datang dengan pertobatan yang tulus, bukan sekedar karena ingin lepas dari masalah, tetapi karena kita sungguh ingin hidup benar di hadapan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, adil dan penuh kasih. Allah yang selalu memelihara umat-Nya. Ia membela umat-Nya, membedakan mereka dari dunia dan menginginkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita? Bahkan saat keadaan sekitar terasa gelap. Mari kita tetap terus percaya dan hidup dalam ketaatan, menjadi terang di tengah dunia, bahwa tangan Tuhan yang sama yang membebaskan Israel juga sanggup membebaskan kita dari setiap belenggu kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang adil dan penuh kuasa. Ajar kami untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh dan percayakan seluruh hari kami kepada pemeliharaan-Mu. Jadikan kami umat yang setia dan taat seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, menjadi pelita bagi setiap langkah kami, penghiburan bagi yang letih, kekuatan bagi yang lemah, dan pengingat bagi kami semua bahwa Engkau selalu menyertai kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini, agar segala perkataan dan perbuatan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.